Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyuk. Kali ini dalam video saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menginstal eh, sebuah PC atau laptop teman-teman yang dimana BIOS-nya menggunakan UEFI sebagai tampilannya. Jadi BIOS-nya tidak seperti dulu lagi. Baik, eh, untuk mengatasi hal seperti itu harus menggunakan format tertentu. Jadi file instalasi yang biasa kita gunakan akan sedikit berbeda. Saya akan menggunakan Rufus untuk uh, membuat file tersebut supaya bisa menjadi installer bootable dengan menggunakan flash disk. Pertama, yang harus kita lakukan adalah memindahkan file-filenya terlebih dahulu. Di sini saya ada 3 partisi, C, D, dan E. Semua file yang ada di C dan D saya pindahkan semuanya masuk ke dalam E. Jadi nanti yang akan saya rubah partisinya C dan D saja. Baik, langsung saja kita akan mulai. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Rufusnya. Kita akan membuat software yang akan kita gunakan untuk penginstalan. Nah, kita double klik. Kita klik yes. Kita tunggu sampai aplikasinya muncul. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman masukkan flash disknya ke laptopnya. Maka secara otomatis bagian atas akan terbaca dan di sini tertulis 8 GB. Jadi saya sarankan flash disk yang teman-teman gunakan minimal 8 GB. Sebenarnya 4 GB bisa saja, hanya saja untuk mengatasi takutnya jika nanti filenya terlalu besar, maka 8 GB adalah minimum yang paling baik. Kemudian untuk boot selection-nya kita biarkan menjadi disk or ISO image. Pada bagian sebelah kanan di sini ada tombol select. Nah, di sini kita klik untuk mengambil file sumbernya, file ISO-nya. Harusnya di sebelah kanannya ini ada tanda panah ya. Sebenarnya bisa teman-teman klik tanda panahnya. Nanti akan ada 2 pilihan, select atau download. Tapi yang ada cuma select-nya saja. Ketika kita klik select, maka kita akan diminta memasukkan filenya. Oke, berikutnya kita masukkan filenya, file ISO yang akan kita jadikan bootable, installer bootable maksud saya. Saya menaruhnya di sini. Nah, ini dia. Windows 10 64 bit, kita klik. Kemudian open. Maka secara otomatis bagian yang lain akan muncul. Pada bagian image option, kita biarkan standar Windows installation. Kalau Windows to go itu bisa dikatakan digunakan untuk operating system secara portable. Jadi nanti flash disknya bisa digunakan untuk menyalakan sebuah komputer dalam keadaan darurat. Kita pilih yang standar Windows installation. Kemudian partition scheme. Di sini akan ada 2 pilihan, MBR sama GPT. MBR ini digunakan untuk motherboard atau instalasi komputer tipe lama dan yang menjembatani komputer lama dan yang sekarang. Tapi kalau untuk GPT pasti digunakan untuk komputer tipe sekarang yang menggunakan UEFI sebagai BIOS-nya. Nah, bagaimana cara mengetahui komputer kita menggunakan MBR atau GPT? Teman-teman bisa klik pada bagian Windows Explorer, kemudian klik PC. Kita klik kanan. Klik kanan, pilih Manage. Kita tunggu. Kemudian klik Disk Management.
Nah, pada bagian disk 0 ini, teman-teman disk 0 basic ini, teman-teman klik kanan, kemudian pilih properties, dan klik volume. Maka akan terlihat partition stylenya MBR, Master Boot Record. Jadi kita akan memilih yang MBR nanti. Oke, kita kembali ke Rufusnya. Kita rubah menjadi MBR. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada Show Advance. Di sini akan ada 3 pilihan. Sebenarnya saya tidak tahu pasti fungsi dari yang pertama. Tapi kalau teman-teman milih yang kedua ini digunakan untuk komputer yang versi. Kalau teman-teman milih yang kedua, ini digunakan untuk komputer yang benar-benar versi lama. Nah, kita akan pilih yang ketiga. Untuk versi BIOS dan versi terbaru. Jadi kita pilih yang ketiga. Kemudian maka secara otomatis teman-teman di sini namanya bisa dirubah, silahkan. Untuk default yang lainnya kita biarkan saja. Jadi tidak perlu dirubah. Biarkan NTFS. Kemudian teman-teman kalau tulisannya sudah ready, ini artinya sudah siap untuk dijadikan sebagai boot installer. Kita klik start, maka akan berjalan. Nah, setelah start diklik, maka di sini akan ada loading di mana proses sedang berjalan, dan proses tergantung dari kecepatan komputernya. Kalau komputernya memiliki spesifikasi yang baik, maka kecepatan prosesnya akan lebih cepat. Tapi kalau tidak, lumayan lama, sekitar 30-40 menit. Kalau sudah selesai nanti akan ada pilihan, teman-teman tinggal klik OK saja atau yes. Kita close. Kenapa saya tidak klik start? Karena memang di versi saya sudah terisi installernya. Maka secara otomatis installer tadi akan masuk ke dalam flash disk kita. Jadi sebelumnya saya harapkan flash disknya teman-teman dikosongkan terlebih dahulu, sehingga nanti bisa terisi dengan bootable seperti ini. Baik, kita langsung saja ke penginstalannya. Kita langsung, pertama saya akan remove hard disk eksternal saya terlebih dahulu. Dan saya akan membiarkan flash disk saya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita restart PC-nya. Dan biarkan flash disk-nya tertancap. Kemudian teman-teman pada saat monitor ini mati, kemudian menyala kembali, tekan tombol F2 untuk bisa masuk ke dalam BIOS-nya. Kita tekan-tekan. Nah, seperti ini. Lihat, flash disk-nya terbaca, tapi ada yang ingin saya beritahu kepada teman-teman. Ketika ada permasalahan flash disk-nya terbaca, tetapi untuk installernya tidak terbaca, yang harus teman-teman lakukan adalah coba pindahkan flash disk-nya ke port yang lain, ke colokan yang lain. Kemudian restart dan lakukan sekali lagi. Tekan F2-nya sampai muncul BIOS seperti ini. Dan flash disk-nya terbaca, kemudian instalasinya juga ikut terbaca. Di sini, teman-teman bisa langsung melakukan penginstalan dengan menekan tombol F8 dan pilih P1, kemudian double klik pada bagian P1. Nah, pada bagian atas yang ada P1 Simply Slim Type DVD-nya, kemudian enter, maka akan langsung masuk ke installing. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan menu advance, klik advance. Nah, di sini teman-teman pilih boot. Pada bagian boot option-nya enter. Pilih P1 Slim Type DVD. Kemudian enter.
Jika sudah, kita pilih Save Exit, Enter, dan OK. Kita tunggu, maka ketika komputer muncul kembali, dia akan memasuki instalasi Windows 10. Kita tunggu. Nah, ini dia. Baik, di sini kita sudah masuk ke penginstalan. Teman-teman selanjutnya bisa langsung saja klik Next yang ada di sini. Kemudian klik Install Now. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Berikutnya, kita beri tanda checklist pada I accept the license term, kemudian klik Next. Kita klik pada Custom. Nah, di sini teman-teman boleh merubah partisi yang sudah ada. Nah, di sini saya akan coba merubah partisinya karena memang Next-nya tidak menyala. Seperti yang saya bilang tadi, saya sudah menaruh filenya di E, sehingga ini adalah partisi C, partisi D. Kita akan merubah partisinya, kita rubah partisi D terlebih dahulu. Teman-teman klik Delete, kemudian OK. Kita klik partisi C-nya, klik Delete, kemudian OK. Baik, sekarang kita akan merubahnya kembali. Pada bagian ini kita akan menghapus partisi D-nya. Kita klik Delete, kita OK. Oke, sekarang kita... Oh, nampaknya tidak mau. Nampaknya partisi sistem juga harus kita hapus terlebih dahulu. Kita akan membuat ulang. Kita Delete, kita klik OK. Nah, barulah kalau sudah seperti ini kita buat dari awal lagi. Kita klik pada drive 0-nya atau kita akan membuat partisi C. Kita buat menjadi 100 GB. Ups. Oke. Nah, baik, sudah jadi partisinya. Ini partisi C-nya. Jadi teman-teman jangan apa-apakan partisi 1, 2, 3 karena ini adalah sistem. Ini partisi C kita. Nah, di sini masih sisa 800 GB. Kita akan membuatnya menjadi 2 lagi. Yang pertama kita buat menjadi 500 GB. Kita klik Apply. Oke, sekarang ini yang terakhir. Kita scroll dulu ke bawah. Yang terakhir, yang ada tulisan Unallocated Space, kita klik New, kita biarkan saja langsung klik Apply. Oke, sekarang sudah jadi, kita akan melakukan penginstalan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 4 adalah partisi C, 5 adalah partisi D, dan 6 adalah partisi E. Ketika teman-teman pengen melakukan penginstalan, pastikan tanda birunya ada di partisi C, yaitu di tulisan 4 ini. Sekarang kita klik Next. Nah, penginstalan akan berjalan secara otomatis. Ketika komputer melakukan restart secara otomatis, pada saat layarnya menyala, diharapkan teman-teman untuk segera mencabut flash disk yang ada. Seperti itu. Karena kalau tidak dicabut, komputer akan melakukan looping atau dia akan melakukan pengulangan penginstalan. Jadi harusnya selesai, melanjutkan dia malah melakukan pengulangan. Nanti akan saya contohkan.
Kita biarkan lebih dulu. Baik, komputer sedang melakukan restart. Sekarang kita cabut. Nah, seperti yang saya bilang, pada saat layarnya mati, kita cabut, maka komputer akan melakukan penginstalan melanjutkan dari yang sebelumnya. Oke, pada bagian ini kalau teman-teman muncul WiFi-nya aktif, kita skip saja. Kemudian konfigurasinya kita biarkan default, klik Use Express Setting. Kita beri nama untuk PC kita. Lebih baik kalau memberi nama jangan diberi spasi ya, teman-teman. Kemudian langsung saja kita klik Next. Jadi tadi saya tidak memberi password, kita langsung Next saja. Nanti teman-teman akan tahu fungsinya kenapa pada saat pemberian nama tidak diberi spasi. Lebih baik jangan diberi spasi karena memang ada fungsinya sendiri. Kita tunggu sampai tampilannya menyala 100%.